Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Eko wabarakatuh. Mulyadi yang saya banggakan dan saya muliakan. Nah, ini minta bantuan lagi ngerusin jenengan. Kali ini meneruskan yang kemarin, program PPK kemarin, program saya ini. Iya. Jadi kaitannya dengan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Saya sudah memilih dua, yaitu yang pertama motivasi belajar siswa Yogyakarta untuk mata pelajaran fisika masih kurang. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran fisika juga masih kurang. Ini masalah-masalah ini berangkat dari ya pertama kontekstual yang ada di tempat kita di SMK 3, juga keterbatasan saya dalam hal teknologi dan inovasi. Nah, menurut saya akar masalahnya ini nggih. Nah, lalu yang pertama yang saya tanyakan adalah menurut jenengan untuk kaitannya dengan masalah ini, apakah jenengan memiliki solusi menurut versi jenengan menurut solusi menurut jenengan? Solusinya ya. Okay. Solusi dari motivasi belajar siswa ya. Motivasi belajar siswa. Oke. Terkait motivasi belajar siswa, ya. Terutama di SMK itu yang saya sendiri alami itu siswa seringkali ngantuk, capek. Kemudian kalau tidak ya dia ngobrol bersama temannya, kecenderungannya. Nah, itu juga kita perlu evaluasi diri kita sendiri sebagai guru, apakah sudah menarik bagi siswa atau belum. Menarik dalam arti materinya, metodenya, model belajar yang dipakainya gitu. Karena memang berbagai model itu harus diterapkan. Intinya bahwa bagaimana pengalaman saya pribadi itu mengaktifkan siswa, itu yang terpenting. Mengaktifkan siswa, kemudian berbagai metode berbasis proyek itu juga sudah pernah kami lakukan, ya. Jadi nanti wujudnya katakanlah dulu ketika saya ngajar fisika tentang mata itu alat-alat optik ya. Optik. Nah, itu nanti kan siswa itu kami aktifkan suruh membawa bahan semacam stereoform. Kemudian kita bagi-bagi, yang bahas tentang mata dan bagian-bagiannya, kan ada kornea, ada retina. Nah, itu kan mereka bentuk mata. Kita bikin bentuk mata, kelompok satu mata misalkan. Pakai stereoform, dikasih warna-warna, dikasih keterangan, nanti dia diskusi dengan temannya, merangkai. Lalu produknya itu adalah ya mata, bentuk mata. Mata ya, kemudian dipresentasikan. Lalu selain mata mungkin barangkali teropong ya. Teropong itu juga kita bikin sederhana yang kayak untuk kapal selam itu ya. Kapal selam itu kan sinar masuk lalu dipantulkan ada itu, kemudian pantulkan lagi lalu mata bisa mendapat cahaya, akhirnya bisa melihat seperti kapal selam itu. Nah, itu sehingga itu contoh proyek ya, artinya proyek terkait dengan alat-alat optik. Nah, itu mereka akan aktif untuk membuat itu berbasis proyek ya. Kalau kemudian yang apalagi yang terkait dengan misalkan yang energi dan perubahan. Energi ya. Kalau energi dan perubahan ya kami itu demonstrasi karena terbatas alatnya. Kami merancang sebuah alat namanya solar cell. Itu bahwa di sana intinya bahwa kita itu ingin menjelaskan pemahaman pada siswa tentang bagaimana proses dari matahari, kemudian mengenai solar cell. Lalu sebelum solar cell sendiri itu kan ada namanya elektron-elektron di situ yang mungkin ketika mendapatkan frekuensi cahaya dia akan mendapatkan energi. Dengan energi batas ambangnya dia akan lepas menuju kutub-kutub katoda itu loh, ya, kemudian akhirnya menjadi sebuah arus dan itu akan menyalakan lampu LED. Salah satunya itu. Nah, itu adalah terkait energi, itu demonstrasi. Lalu kita mengatakan anak berkelompok itu meskipun alatnya satu tapi bergantian untuk menguji coba. Keluar langsung ke matahari, coba dibuktikan. Terus nanti kita testimoni kepada anak. Bagaimana kalau pertanyaannya lampu LED bisa menyala?
ya karena kena sinar matahari tersebut. Nah, itu energi. Dan energi ini adalah energi alternatif hibrid yang tidak akan pernah habis lah istilahnya sampai kapanpun ya. Dan ini tidak menyemari lingkungan artinya gitu. Itu perlu dikembangkan. Nah itu berarti metode demonstrasi. Iya, metodenya demonstrasi. Iya. Terus anak langsung praktek membawa alat itu keluar outing kelas, lalu dia langsung ke matahari kemudian langsung membuktikan lampu LED nyalanya gimana, terang apa gelap. Gitu. Seperti itu. Baik, yang kedua Pak, ini terkait dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah ini untuk di sini dalam ini saya merefleksikan ke diri saya sendiri. Saya sendiri kurang dalam hal IT. Lalu yang pernah Bapak laksanakan, lalu pengalaman Bapak yang pernah dilakukan Bapak terkait dengan teknologi itu apa? Lalu yang kedua respon siswa itu bagaimana Pak? Terkait dengan teknologi. Teknologi itu memang maknanya luas, tetapi semua perlu dicoba. Trial and error kembali lagi ke sana. Jadi pertama dari kita memakai Quizzes, aplikasi Quizzes, memakai Kahoot, itu dalam asesmen pre-test ataupun post-test, itu nanti akan menarik bagi siswa. Itu adalah pemanfaatan teknologi. Jadi ini kita rancang nanti sebuah materi atau kita rancang sebuah pertanyaan-pertanyaan di sana, lalu kita simpan, kemudian kita implementasikan kepada siswa lalu suruh masuk ke kode kita, kemudian kita ranking ya, otomatis ranking sendiri itu udah otomatis Kahoot atau Quizzes itu. Nah, kemudian nanti yang nilai teratas 5 besar itu kan dia akan muncul namanya, dan itu akan nanti kita kasih reward lah paling tidak gitu. Nah itu aplikasi mengenai asesmen. Lalu yang lain juga bisa sih sebetulnya menggunakan video-video pembelajaran di YouTube juga saya kira udah, apalagi terkait energi dan perubahannya itu juga saya kira sudah banyak sekali. Itu siswa nanti ini aja suruh katakanlah mendownload itu bisa, kemudian setelah mendownload lalu suruh mengamati, lalu setelah mengamati kemudian suruh menceritakan aja, setelah ceritakan nanti dengan temannya di-sharekan, lalu ada tanya jawab di situ sehingga ada diskusi yang menarik tentang energi umpamanya. Energi alternatif apakah angin, apakah energi sinar matahari gitu ya, apakah energi biogas dan lain sebagainya. Nah itu tetap bagaimanapun YouTube ya, kemudian bisa juga TikTok pun juga saat ini anak siswa ya kita buat TikTok juga tidak apa-apa. Singkat, TikTok itu juga video singkat ya, itu yang penting mengenai inti-intinya tentang energi umpamanya. Ya, kemampuan untuk melakukan usaha misalkan itu definisinya. Kemudian energi apa saja yang dijabarkan di sana, itu anak-anak nanti suruh visualisasi, karena gaya belajar mereka itu kan ada yang dengan cara auditorial dulu mendengar, dengan cara visual, kinestetik. Nah dengan TikTok itu kan bisa juga kolaborasi semuanya di situ, ya bisa terintegrasi istilahnya. Betul. Saya begitu di sana. Jadi ada aspek jadi siswanya ya dari video bergerak, syuting, itu tadi kayak mengakomodir ketika gaya belajar, karena keunikan anak-anak itu kan beda-beda ya, tetap kita hormati anak itu hasil kemampuannya begitu Pak. Ya saya rasa cukup Pak Eko, matur nuwun sekali masukannya, dan ini sungguh nanti akan menjadi referensi kami sama-sama belajar. Matur nuwun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.